Viewers, Indonesia Fashion Ecosystem Summit atau ITFES 2025 berhasil dilangsungkan dengan tema Next Gen Fashion, Innovate, Integrate, Impact. Ini adalah kali kedua The Bespoke Fashion menggelar ITFES, bertujuan menjadi community hub bagi para fashionpreneur, pembuat kebijakan, dan seluruh rantai pasok industri untuk mengakselerasi transformasi digital, keberlanjutan, dan pertumbuhan UMKM fashion lokal ke skala global. Oke, jadi di IDFest ini tahun kedua yang digagas oleh TBF Consultant. Jadi tahun ini kita temanya adalah The Next Gen of Fashion, yaitu ada Innovate, Integrate, dan Impact. Kenapa tiga komponen ini menjadi tema besar? Karena kita yakin di industri fashion dan retail ini yang penuh dengan tantangan global, tantangan lokal dan global, kita perlu tetap berinovasi, kemudian berintegrasi means adalah kolaborasi, kemudian impact, punya dampak sosial yang luar biasa kepada lingkungan, karena kita tidak bisa melupakan ketika kita hanya berpikir tentang profit, kita tidak melupakan dengan people dan planet, itu brandnya juga tidak akan kemana-mana. Jadi inilah kunci sebuah brand untuk bisa sustain. Jadi tahun lalu kita di awal pertama kita bikin IDFest 2024, temanya adalah evolusi fashion lokal, di mana kita melihat banyak sekali stakeholder ataupun rantai pasok yang ada di ekosistem kita tuh terkotak-kotak dan tidak terkoneksi. Bedanya sama tahun lalu, kita saat ini lebih banyak mengundang para speaker, karena ternyata di sesi conference itu banyak banget yang menunggu gitu kan. Tahun lalu kita cuma punya 19 speaker, tahun ini kita punya 24 speaker, dan kita lengkapi juga dengan adanya business matching. Kenapa business matching? Karena kita tahu juga banyak banget industri fashion yang membutuhkan tenaga-tenaga lokal yang kompeten. Nah itu bedanya sih sama tahun ini, dan tahun ini kita juga bisa melakukan business matching, job matching juga untuk para brand lokal bertemu dengan timnya supaya bisa saling berkolaborasi. Fragmentasi ekosistem mode Indonesia bermuara pada 3 aspek utama, yaitu connection, capital, and capacity. Connection atau jejaring yang terbatas ke dalam rantai pasok, capital keterbatasan modal dalam bertumbuh, capacity terkait sulitnya mencapai minimum order, quantity. Ini yang membuat deal antara pebisnis dan ekosistemnya fashion tidak terwujud. Ya sebenarnya gini, global udah pasti, tapi kalau saya lebih memfokuskan gimana kita ketahanan lokal. Nah saat ini ketahanan lokal ini yang masih sangat sulit gitu. Bagaimana kita berkompetisi global kalau kita tidak punya ketahanan lokal. Karena brand-brand saat ini yang masih survive dan masih bertahan, mereka tuh justru butuh dikenalkan dengan para pemasok-pemasok ataupun mitra yang juga kuat secara produksi ya. Mungkin teman-teman juga sempat dengar banyak juga pabrik-pabrik industri yang tekstil tutup segala macam dan tidak bisa mensuplai, tapi justru kita di sini ingin memperkenalkan dengan ekosistem yang sehat. Jadi supaya ketahanan lokal dulu dan kita akan promote untuk go global. Kalau saya dengan Indis Ekonomi yang jelas kita mesti saling berkolaborasi udah pasti, tapi yang saat ini yang kita bisa lakukan saat ini adalah bantu lokal, beli lokal, dan bangga lokal. Kehadiran ITFES menjadi community hub yang berkesinambungan bagi fashionpreneur dan seluruh komponen ekosistem. Mewujudkan bersama melalui karya, kolaborasi, dan keberanian untuk membawa fashion Indonesia ke panggung dunia. Hari ini ada di acara dari TBF Consultant. Tadi aku menjadi speaker, salah satu speaker yang ngebahas tentang ekosistem di dunia fashion. Jadi banyak sekali insight juga yang menarik hari ini dan banyak ketemu vendor-vendor juga dari tekstil. Terus banyak ada SMK juga yang punya murid-murid yang bisa menjadi tim kita nanti gitu, dan pentingnya kita kumpul di sini. Ya sesama fashion designer ada di sini, terus ada pelaku fashion juga ada, dari Jarum Foundation juga ada untuk fasilitas yang lain gitu. Jadi penting di sini. Pentingnya karena kan aku memulai ini dari tahun 2009. Terus rasanya dengan ngobrol dengan TBF Consultant yang sudah punya pengalaman, jadi kita tuh memangkas lah gitu, sekitar 5 tahun di awal yang kita nggak tahu apa-apa tuh jadi bisa memangkas gitu apa yang informasi-informasi yang nggak kita dapat dulu. Karena aku tuh jujur ya di awal berbisnis itu
cukup kesulitan gitu untuk mencari vendor fabric, terus mencari tukang jahit atau tim yang memang sesuai dengan yang aku mau dan yang aku butuhkan gitu. Jadi dengan konsultasi dengan TBF Consultant itu bisa memberi informasi lebih gitu untuk bisnis kita. Pentingnya banyak inovasi yang terjadi tuh yaitu dia tadi ngobrol banyak dengan generasi-generasi yang sekarang yang akan jadi next generation consumer kita gitu. Terus inovasi yang lainnya itu dari fabric, tadi ketemu dengan tekstil juga gitu. Oh berarti bisa ya bisa meng-create apa yang kita mau dengan minimum quantity yang menyesuaikan juga. Ria sebagai fashion designer sekaligus speaker dalam kegiatan tersebut memberikan 3 hal penting dalam membangun bisnis di dunia fashion. Serta berikut hal positif partisipan turut serta dalam kegiatan ini. Ya untuk pelaku fashion ada 3 hal yang penting juga untuk kita di dunia fashion ini. Salah satunya adalah perkuat brand DNA masing-masing brand. Terus punya tujuan pastinya supaya kita tuh mengerucut maunya seperti apa, nggak mau meluas. Terus yang ketiga itu tim, karena di dalam itu sangat penting itu adalah menjadi fondasi kita ketika kita berbisnis. Hari ini saya senang sekali saya berada di acara TBF dalam rangka The Stylescape Award tahun 2025. Kebetulan Miluk Mel terpilih sebagai salah satu partisipan di acara ini. Dengan acara ini saya merasakan banyak sekali belajar, terutama bisa innovate, integrate dari masalah seni, digital, dan lain sebagainya. Jadi betul-betul saya merasa bertambah pintar dalam hal ini. Bagaimana memvisualisasikan, bagaimana mendeskripsikan, kemudian menampilkan menjadi visual, dan bagaimana nantinya supaya memberikan impact kepada yang melihat. Jangan berhenti belajar, selalu membuka wawasan, dan ya terbuka untuk menjadi lebih baik. Kali ini saya menjadi bagian dari acara yang spektakuler Stylescape Award 2025, suatu event yang luar biasa, memberikan insight karena menghadirkan banyak sekali pembicara-pembicara yang keren. Saya menjadi terbuka bagaimana dunia fashion itu harus go digital, yang benar-benar harus berinovatif terus, memberikan dampak dan integrate, dan itu luar biasa mendorong kami untuk terus membuat suatu produk yang berbeda dengan produk-produk yang lain yang bahkan yang memiliki nilai jual. Kebetulan kami bergerak di bidang fashion ecoprint, di mana kami fokus kepada sustainable fashion yang mengolah kain dengan alam, bahan-bahan baku alami, dan memotifkan menggunakan flora, menggunakan daun, bunga, dan batang dari tumbuh-tumbuhan. Kami akan terus melakukan hal-hal baru dengan tentunya fokus kepada sustainable fashion, pewarna alami, bahan-bahan alami, tetapi stylenya itu juga tidak kalah dengan style-style yang ada di luar sana secara global, dan itu tentu kami berharap nanti fashion kami juga boleh bersama para perancang model lainnya yang go internasional.